Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah itu, di dalam ruangan kelas, terlihatlah Yusul yang saat itu sudah berkumpul dengan para siswa-siswa yang lain. Dia pun berkata di dalam hatinya, "Sudah lama sejak aku lulus kuliah, jadi rasanya aneh ketika aku harus menjadi anak SMA lagi. Tapi lupakan saja, memiliki benda seperti ini adalah hal yang sangat bagus." Diketahui, benda itu adalah jam saku Stella, sebuah jam tangan yang membuktikan bahwa mereka adalah siswa dari Akademi Sihir yang paling bergengsi. Jika mereka memiliki itu, mereka akan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sangat spesial, lebih daripada sebagian besar pemilik lisensi pertarungan sihir. Dan karena itu, Yusul pun berencana untuk segera menggunakannya secepat mungkin. Apalagi dia saat ini udah benar-benar sangat lapar. Beberapa saat setelah itu, masuklah seorang pengawas yang berkata kepada seluruh murid-murid, "Semuanya, ayo duduk di kursi kalian masing-masing. Kita sekarang akan memulai ujian. Jadi singkirkan semua barang kecuali alat menulis kalian. Bagi yang memakai kacamata akan diperiksa terlebih dahulu." Yusul yang mendengar semua ucapan itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Jadi setelah upacara masuk selanjutnya adalah ujian. Kurikulum Akademi Stella ternyata lebih keras daripada sebagian besar universitas yang ada di Korea. Mereka bahkan ujian di hari pertama masuk sekolah. Itu adalah ujian penyusun kelas. Yang berarti dalam ujian penentuan kelas, semuanya ditentukan dalam ujian ini." Dan saat itu, sang pengawas pun langsung memulai ujian itu. Ketika Yusul mendapat lembaran soalnya, dirinya itu pun terkejut melihat tulisan yang ada di tempat itu dan berkata di dalam hatinya, "Apa ini? Aku bahkan tidak paham sama sekali. Sepertinya jawabannya ini sangat sulit." Diketahui, ujian penyusun kelas berbeda lagi dengan ujian masuk yang dikenal dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Para siswa akan dimasukkan ke kelas dari kelas A sampai kelas F, dan kelas tertinggi adalah kelas S. Dan semuanya akan ditentukan dari ujian ini. Tapi tentu saja, sebagian besar karakter utama sudah pasti akan memasuki kelas S. Di sisi lain, baik Yusul yang masuk ke akademi sebagai peringkat terakhir di antara 1141 siswa udah pasti akan tersingkir dari kelas S dan akan masuk ke kelas F. Yusul yang sedang mengingat semua itu pun berkata di dalam hati, "Aku kan sudah berhasil masuk ke sini. Jadi, apakah aku boleh menyetorkan lembaran kosong aja kepada pengawas? Apakah aku berpeluang untuk dikeluarkan jika aku memberikan lembaran kosong?" Beberapa saat setelah itu, Yusul pun terkejut melihat arah lain dan terlihatlah Ma Yusung yang saat itu sedang melamun. Awalnya, Yusul menganggap bahwa Ma Yusung belum selesai menyelesaikan semua soalnya. Tapi setelah dia melihat ke arah lembaran ujian, semuanya telah diselesaikannya dengan sangat cepat, yang membuat Yusul pun merasa pantas saja hidup itu terasa sangat membosankan baginya. Itu karena dia sangat pintar. Dari kejadian ini, kita pun mulai diketahui bahwa sifat karakter yang bernama Ma Yusung adalah kebosanan. Dia lahir dari keluarga terkuat yang ada di dunia, dan karena dia memiliki bakat serta otak yang paling jenius di dunia, semuanya terasa terlalu mudah bagi dirinya. Itulah sebabnya alur cerita ini akan bergantung kepada heroin. Watak dari Ma Yusung tidak akan bisa ditentukan antara baik dan jahat. Akan ada heroin yang harus membimbingnya, karena para manusia dark demonic akan berusaha untuk mengacaukan dunia. Pastinya dia akan sangat tertarik kepada Ma Yusung. Tapi tetap aja, saat itu Yusul berkata di dalam hatinya dengan cemas, masalah terbesarnya adalah keluarganya. Bagaimanapun, melihat para jenius membuatku menjadi semakin disindirkan. Ini benar-benar tidak menguntungkan bagiku. Tunggu, bisakah aku menggunakan bulbul glass untuk kejadian ini juga? Aku dulu memang cukup sering menggunakannya saat memainkan game untuk mengecek skill tambahan yang aku pelajari di perpustakaan. Kalau begitu, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Namun tiba-tiba, ketika Yusul mencoba untuk mengeluarkan kacamata itu, pengawas sudah berada tepat di sampingnya dan bertanya kepada Yusul, "Tunggu, kacamata itu apa?"
Aku kan tadi sudah bilang jelas-jelas, jika kau ingin menggunakan kacamata, harus diperiksa terlebih dahulu. Yusul yang mengingat itu pun langsung memberikan kacamata itu kepada sang pengawas. Dan pengawas saat itu langsung memeriksanya. Awalnya, Yusul saat itu merasa sangat ketakutan karena kacamata itu pasti akan membongkar semua yang dilihatnya. Dia pun berkata di dalam hati sambil berkeringat dingin, "Aduh, gimana ini? Jika ketahuan bahwa ada sihir pada benda itu, aku pasti akan langsung dikeluarkan." Tiba-tiba muncullah notifikasi sistem yang menyatakan satu bagian dari bulbul gelas yang hilang telah ditemukan. Apakah Anda ingin memanggilnya? Yusul yang mendengar itu pun terkejut dan berkata, "Tidak, sistem, kau diam dulu. Jangan mengatakan apapun." Di momen ini, instruktur itu pun langsung memeriksa kacamata itu dengan kekuatannya. Dia pun kemudian memberikan kembali kacamata itu kepada Yusul. "Aku tidak merasakan mana darinya. Pastikan lain kali kau meminta izin untuk diperiksa dulu." Yusul yang mendengar itu pun merasa lega dan berkata, "Baik, maafkan aku instruktur." Dia pun berkata di dalam hatinya, andai tadi fungsi aslinya bekerja, pasti akan ada masalah yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita lihat dulu. Yusul pun saat itu menggunakan kacamata itu dan benar-benar bisa melihat semua jawaban yang ada di soal itu. Dia pun langsung mengerjakan semua soalnya secara curang dan berkata di dalam hati, "Aduh, gimana kalau nanti aku dapat peringkat pertama kalau seperti ini? Dengan begini, aku pasti akan bebas dari kelas F dan mungkin akan masuk ke kelas A." Namun tiba-tiba, baru aja Yusul mau mengerjakan soalnya, instruktur malah berkata, "Ujiannya udah selesai, ayo kumpulkan jawaban kalian." Dan saat itu, seluruh lembar jawaban pun langsung terbang tepat ke arah instruktur. Padahal Yusul baru menjawab 3 soal aja. Ini membuat Yusul frustasi karena dirinya pasti akan masuk ke kelas F lagi. Namun tiba-tiba instruktur itu pun terkejut melihat isi lembaran dari yang dikerjakan Yusul sebelumnya. Yusul pun berkata di dalam hati, "Kukira aku akan bebas dari kelas F. Itu pasti terlalu berlebihan untuk back Yusul. Ah, sudahlah." Namun tiba-tiba instruktur itu pun memanggil Yusul dengan sangat panik. "Kau berikan kacamata itu sekarang juga." Dia pun langsung mengecek kacamata itu dan benar-benar terkejut. Dia kemudian berkata, "Ini tidak mungkin. Kau yang ada di sana, bawa Dokter Grian ke tempat ini." Yusul yang melihat semua tindakan itu pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Dia itu kenapa tiba-tiba? Aku bahkan menulis proses jawabanku dengan jelas agar tidak disangka curang. Apakah aku sudah ketahuan?" Namun tiba-tiba kacamata itu pun langsung dibawa kepada sang dokter. Sang dokter pun saat itu langsung memeriksanya. Diketahui, Dokter Grian adalah profesor rekayasa dari sihir. Dia pun kemudian menjelaskan fakta bahwa dia menjawab benar soal ini jelas-jelas sangat mencurigakan. Tapi dia tidak berbuat curang sama sekali. Aku tidak bisa merasakan energi alat sihir dari kacamata atau barang-barang yang dia gunakan. Dia pasti menjawab soal itu dengan kemampuannya sendiri. Oh ya nak, kau memang sangat menarik. Tidak disangka aku bisa melihat hal ini di dalam hidupmu. Bagaimanapun, Profesor Lee, minta maaflah kepada siswa ini dan bimbing dia baik-baik. Instruktur sebelumnya ternyata bernama Profesor Lee. Profesor Lee saat itu berkata kepada Yusul, "Aku salah paham kepadamu, tolong maafkan aku." Yusul berkata di dalam hatinya, "Sejujurnya aku memang curang sih." Namun dia mengatakan kepada sang profesor, "Kesalahan tadi tolong berhati-hati saja ke depannya Profesor. Aku tidak masalah sama sekali." Dan Yusul pun mengatakan di dalam hatinya, "Benar-benar gawat jika tadi fungsi aslinya masih bekerja. Aku beruntung tidak ketahuan lagi," ucapnya di dalam hatinya. Beberapa saat setelah itu di kantor, kita diperlihatkan Profesor Lee yang saat itu sedang mengecek seluruh lembar jawaban. Namun datanglah profesor lain yang mendekat sambil berkata, "Hei Profesor, kertas-kertas ujian ini dari angkatan tahun baru kan? Kudengar ada banyak murid yang menarik di tahun ini." Orang yang menanyakan itu bernama Profesor Edeltaiman. Mendengar ucapan dari Profesor Edeltaiman, Profesor Lee pun mengatakan itu memang benar. Dari keluarga yang paling terkenal dalam Fire Magic Class, putri dari Adolebit yang berasal dari kerajaan api yang bernama Hong Bieon.
Dan kemudian di usia yang ke-12 tahun menjadi pewaris terpilih dari posesi Pangeran Mahkota Kekaisaran Skalven. Dia murni karena kekuatan sihirnya. Orang itu bernama Jeremy Skalven yang telah melampaui semua kemampuan dari kakaknya dalam memperebutkan posisi mahkota. Dan selanjutnya berasal dari Magic Tower terhebat di dunia yang bernama Full Moon Tower, master masa depan Magic Tower yang bernama He Wonryang. Mendengar semua daftar dari murid-murid itu, Profesor Edel pun tertawa dan berkata, "Aku dengar sulit sekali membuat pertanyaan ujian dengan banyak murid elit dari keluarga terkemuka. Tahun ini pasti akan ada banyak pertanyaan yang menarik." Mendengar itu, Profesor Lee pun mengatakan, "Syukurlah jika kau menyukainya." Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, seperti yang dikatakan oleh Profesor Edel, ujian penempatan kelas tahun ini menampilkan tipe pertanyaan baru. 3 pertanyaan pertama merupakan bagian tersulit yang bisa dipecahkan murid-murid yang hanya belajar dengan cara biasa karena ada niat terselubung di balik 3 pertanyaan itu. Diketahui ujian fleksibilitas, jika itu merupakan masalah yang memang tidak bisa dipecahkan, kenapa tidak langsung melewatinya saja dan beralih ke pertanyaan berikutnya? Dan yang kedua, murid akan dihadapkan dengan bagaimana cara memecahkan masalah yang tidak muncul di buku pelajaran yang telah dia pelajari. Karena era sihir di mana teori dan menghafal akan menjadi bagian pemenang telah berakhir. Sekarang adalah zaman di mana bertarung menggunakan pertimbangan yang cepat dan pemikiran kreativitas. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tidak bertujuan untuk diselesaikan. Karena faktanya 1000 siswa dari 1141 siswa sudah mengosongkan lembar jawaban mereka. Dan selain mereka, murid-murid yang mengisi tak satu pun menjawab benar. Di antara murid baru, hanya ada 3 orang yang menjawab ketiganya dengan benar. Yang pertama adalah Ma Yusung, anak berbakat tahun ini yang muncul bagaikan komet, tapi asal-usulnya masih tidak diketahui. Selanjutnya adalah Flame yang mendapat beasiswa dari kepala sekolah. Meskipun dirinya merupakan rakyat biasa, dia diakui akan bakatnya dan kekuatannya yang sangat mendekati Ma Yusung. Lalu ada juga Baek Yusul. Untuk Ma Yusung dan Flame dianggap anak yang sangat berbakat, tapi aku yakin Baek Yusul memiliki skor ujian yang paling rendah. Aku tidak menyangka dia bisa memecahkan semua pertanyaan itu, khususnya saat dia tidak bisa memecahkan masalah dari pertanyaan yang lain. Ini benar-benar sangat aneh. Saat itu, Profesor Edel pun berkata, "Aku jadi penasaran kenapa kau begitu tertarik dengan nilai dari skor murid-murid baru. Sepertinya ada satu murid yang skornya tidak masuk akal." Profesor Lia mendengar ucapan dari Profesor Edel pun berkata, "Apakah menurutmu anak ini adalah seorang jenius?" Profesor Edel pun saat itu menjawab, "Tidak, kurasa itu hanya kebetulan." Dan setelah itu, Profesor Edel pun pergi meninggalkan tempat itu. Profesor Liang sedang sendirian pun berkata di dalam hatinya, jadi anak yang diberikan beasiswa langsung oleh kepala sekolah benar-benar sangat berbeda. Murid mage combat yang dikhususkan diri dalam kekuatan Blink. Kita akan segera mengetahuinya. Apakah itu memang kebetulanmu atau kau memang anak yang sangat spesial? Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.